Secara budaya, orang Asia dan Afrika memiliki sedikit kesamaan. Memang, sikap rasis yang harus diterima orang Afrika di banyak tempat di Asia tidaklah luar biasa. Mengingat bagaimana sebagian orang di media Asia suka menggambarkan Barat sebagai rasis. Tetapi, Partai Komunis Cina sudah mulai menunjukkan minat kepada Afrika, atau setidaknya sumber dayanya saja. Afrika telah muncul dengan sangat cepat sebagai tempat di mana Partai Komunis Cina dapat melakukan bisnis yang sangat menjanjikan. Setidaknya 40 negara Afrika telah menyelesaikan perjanjian perdagangan dengan Partai Komunis Cina. Partai Komunis Cina sekarang memiliki sumber minyak dari Nigeria, Guinea Ekuatorial, Sudan, Gabon, dan Angola yang telah menjadi pemasok minyak tunggal terbesar Partai Komunis Cina. Tembaga dan kolbat bersumber dari Republik Demokratik Kongo dan Zambia. Biji besi dan platinum berasal dari Afrika Selatan. Kayu dari Gabon, Kamerun, Kongo, dan Brazzaville. Dan kapas berasal dari Burkina Faso. Pada tahun 2007, Partai Komunis Cina mengadakan pertemuan akbar dengan 48 pemimpin Afrika di Beijing, di mana 16 kesepakatan perdagangan dan investasi dengan Partai Komunis Cina tampaknya disimpulkan bernilai 1,9 miliar US dollar. Dan juga pada tahun itu, Presiden Partai Komunis Cina yang pada saat itu adalah Hu Jintao melakukan tur ke 8 negara Afrika, mengumumkan lebih banyak kesepakatan dan bantuan saat ia pergi. Berbagai macam proyek juga telah dimulai seperti proyek kereta api di Nigeria, hotel di Aljazair, dan jaringan telepon seluler di Tunisia. Partai Komunis Cina telah menjadi mitra bisnis penting bagi negara Sudan, negara terbesar di Afrika secara geografis. Pemerintah Sudan adalah pelaku abadi hak asasi manusia dan dituduh oleh komunitas pembersih etnis. Tapi, Partai Komunis Cina hanya melihat minyaknya saja. Sebelum kedatangan Partai Komunis Cina, Sudan adalah importir minyak terbaik. Partai Komunis Cina membantu membangun sumur, kilang, dan pipa minyak besar-besaran dari Sudan Selatan ke Port Sudan ke Laut Merah. Jadi sekarang Sudan mengekspor minyak sebagian besar ke Partai Komunis Cina. Angola juga dihindari oleh sebagian besar negara barat. Tetapi pada Maret 2004, Partai Komunis Cina memberikan pinjaman lunak sebesar 2 miliar US dollar dengan imbalan 10.000 barel minyak per hari. Partai Komunis Cina juga telah mendekati Zimbabwe, yang pemerintahnya sekarang merupakan paria internasional. Partai Komunis Cina juga dilaporkan melakukan kesepakatan senilai 200 juta US dollar untuk memasok Zimbabwe dengan jet tempur dan peralatan militer lainnya. Banyak tanaman tembakau Zimbabwe yang sekarang dijual ke Partai Komunis Cina. Di tempat lain di Afrika, Huawei Teknologi Cina membangun fasilitas telepon seluler di Aljazair Timur pada tahun 2003 dan 2004, mengumumkan kontrak senilai 400 juta US dollar untuk layanan jaringan telepon seluler di Kenya, Zimbabwe, dan di Nigeria. Dan di Zambia, kontraktor Partai Komunis Cina membantu membangun pembangkit listrik tenaga air senilai 600 juta US dollar pada tahun 2004. Perusahaan-perusahaan Partai Komunis Cina lainnya menghabiskan sekitar 100 juta US dollar untuk berinvestasi di industri tembaga Zambia pada tahun 2002 dan 2003.